Halo, gua Aim. Di video kali ini kita bakal ngebahas manga Awasi yang terbaru, chapter 325. Dan seperti apa kelanjutannya, mari kita bahas. Setelah di video kemarin kita telah sampai pada Fukuda yang merasa frustasi karena ia nggak bisa berkomunikasi dengan rekan satu timnya. Terlebih lagi Fukuda yang punya idealisme jika ia bisa menyampaikan apa yang ia mau melalui umpan. Faktanya nggak ada rekan satu timnya yang paham idealisme Fukuda, bahkan di La Liga Spanyol sekalipun. Tapi Fukuda yang sudah hampir frustasi semua berubah ketika Garula memberikannya umpan dan seolah-olah berkata untuk Fukuda menembak ke sebelah sana. Fukuda pun paham, ia juga kemudian menembak ke arah yang Garula maksud. Bahkan di sini kita diberitahu tembakan Fukuda yang seperti kilat dan juga berhasil mencetak gol. Gol pertama Fukuda di pertandingan debutnya itu juga membuat Sabadell yang sudah kalah 4 kali berturut-turut menjadi kembali hidup. Nggak lupa juga Fukuda bisa mencetak gol berkat assist dari Garula. Dan sepertinya Garula di sini termasuk pemain senior atau udah cukup berumur karena komentatornya bilang Garula si pemain veteran langsung berkontribusi mengirimkan assist begitu masuk di babak kedua ini. Fukuda yang merayakan gol bersama rekan-rekannya, namun saat ia melihat ke arah Garula dia terlihat biasa-biasa aja, bahkan Garula nggak ikut merayakan gol Fukuda. Mungkin Garula canggung atau dia masih belum sepenuhnya sadar jika Fukuda juga bisa berkomunikasi dengan umpan. Nah, pertandingan yang tersisa 20 menit lagi, para pendukung Sabadell berkata untuk mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Mencetak gol ketiga atau bahkan mengamankan kedudukan dengan parkir bus juga nggak apa-apa. Namun, sepertinya Garula belum terlihat puas, ia juga melihat ke arah pelatih Sabadell dan seperti ingin mengatakan sesuatu. Nah, kita lalu berpindah ke Hana dan Asito terlebih dahulu. Hana berkata, kakaknya menjadikan masalah bahasa sebagai prioritas utamanya. Fukuda banyak memikirkan tentang itu, namun menurut Hana itu wajar karena berkarir di luar negeri. Namun, sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya, alih-alih belajar bahasa, kakaknya cuma ingin bertemu orang yang bisa berkomunikasi melalui sepak bola. Dan saat itulah Fukuda bertemu dengan Garula. Nah, fakta lagi Hana bilang Garula itu berasal dari La Masia Barcelona. Sebenarnya udah pernah dibahas juga di channelnya Bang Yogi, tapi berhubung Hana bilang lagi, ya udah aku jelasin lagi kalau Garula itu didikan La Masia Barcelona. Kita lalu balik lagi ke dalam lapangan di mana Sabadell terus menyerang, bahkan mereka yang menyerang lewat Fukuda lagi. Komentator berkata Fukuda udah pasti jadi MVP di pertandingan kali ini. Namun Fukuda di sini nggak bermain sendiri, ia membangun serangan bersama Garula dengan sangat apik. Bahkan Hana kecil berkata umpan mereka itu sempurna banget. Ya, walaupun Arya menjawab mereka itu seperti teman, padahal Fukuda dan Garula nggak pernah saling berbicara. Nah, saat bola dioperkan kepada Garula, ia berpikir kecepatan umpan tadi itu seperti mengisyaratkan untuk Garula menunggu di sebelah sini. Fukuda pun berkata apa yang Garula lakukan itu sudah benar, lalu bagaimana jika Fukuda sedikit maju ke depan? Garula pun berkata kalau dia bakal memperlambat temponya sedikit dan dia juga paham apa yang Fukuda inginkan. Semacam umpan dengan cara seperti itu. Faktanya sih waktu Garula memberikan operan ke Fukuda, Fukuda langsung memberikan operan lagi kepada Garula yang maju menerobos ke depan. Fukuda pun sekarang sadar jika ia dan Garula baru saja berkomunikasi. Meskipun faktanya Garula baru aja kembali ke La Liga setelah 10 tahun lamanya. Di musim ini dia juga baru sembuh melawan cederanya, tapi Fukuda berkata nggak apa-apa untuk percaya ke Garula. Nah, kita juga dapat fakta lagi seperti yang kita tahu, Garula adalah lulusan La Masia Barcelona. Arya berkata ayahnya membuat debut pronya di usia 18 tahun dan saat berusia 20 tahun ia mengikuti Olimpiade untuk Spanyol dan memikul banyak sekali harapan. Namun saat usia ayahnya 23 tahun ia dikeluarkan dari Barcelona. Dari saat itu Garula berpikir daripada bermain di tim Spanyol lainnya, dia memutuskan untuk pergi ke Skandinavia, Rusia bahkan Cina juga. Di berbagai liga di seluruh dunia Garula terus bermain sepak bola.
Arya pun bertanya kenapa ayahnya terus melanjutkan itu. Dan Garula menjawab jika dia nggak bisa melupakan hari-hari yang indah saat ia bermain sepak bola di Barcelona. Di Barcelona hampir tidak pernah menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi. Bola adalah satu-satunya alat yang dijadikan alat komunikasi di dalam lapangan. Garula ingin kembali melakukan itu walaupun cuma sekali lagi aja. Nah, balik lagi ke dalam lapangan, di mana Garula yang menguasai bola, Fukuda berkata ia nggak bisa melihatnya meskipun Fukuda tahu kalau Garula lagi menguasai bola. Fukuda pun berpikir kalau dia nggak akan melihat ke arah Garula dan akan langsung lari secara diagonal. Namun sebelum melakukan itu, Fukuda bertanya-tanya bagaimana kalau menurut Garula. Dan di sini kita juga seakan-akan diperlihatkan Garula yang mempertanyakan hal yang sama kepada Fukuda. Faktanya sih pas Fukuda lari diagonal, bola tiba-tiba aja udah ada di depannya. Dan tentu aja orang yang memberikan operan itu si Garula. Seluruh orang pun dibuat terkejut, bahkan Fukuda juga sama terkejutnya. Ia pun kemudian berhasil melewati satu back terakhir dan tinggal berhadapan dengan kiper lawan. Fukuda pun dengan mudah mencetak gol keduanya dan ia yang merayakan gol bersama rekan-rekannya, merasa senang karena ini yang ia cari. Melalui sepak bola, Fukuda bisa berkomunikasi dengan dunia. Di sisi lain, Hana berkata jika ia ingin tetap di sini dan mendukung kakaknya, bahkan Hana berkata sampai 2 kali. Namun pembahasan chapter 325 kita sampai sini dulu aja. Untuk selanjutnya mungkin bakal rilis minggu depan lagi. Like kalau lu suka, komen kalau ada pembahasan yang salah, atau saran atau masalah keluarga yang lain yang lu lagi hadepin, dan subscribe kalau lu mau. Bye-bye. Anjing jokesnya maksa banget.